Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang efektif sekaligus produktif? Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana menjadi seorang manusia yang efektif dan produktif berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Menjadi manusia efektif dan produktif menurut Stephen Covey. Stephen Covey adalah seorang tokoh produktivitas yang menulis sebuah buku yang menarik sekali berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa melihat resensi bukunya dari video lain yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Di sini kita akan melihat seperti apa menjadi manusia yang efektif dan produktif itu. Menurut Stephen Covey, ada 7 kebiasaan, 7 habit yang membuat seorang itu bisa dikatakan efektif, bisa dikatakan produktif. Apa 7 kebiasaan itu? Stephen Covey membaginya ke dalam 3 kelompok kebiasaan. Kita lihat bagian yang pertama dulu. Jadi bagian yang pertama ini adalah terkait kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat seorang itu memiliki kemandirian secara pribadi, kemandirian diri sendiri. Beliau menyebutnya dengan istilah independence. Jadi kita menjadi individu yang independence, yang mandiri. Apa saja habit-habit yang ada dalam bagian yang pertama ini? Yang pertama adalah be proaktif. Jadi menjadilah manusia yang proaktif. Seorang individu yang efektif, seorang individu yang produktif, dia selalu proaktif. Apa artinya proaktif? Proaktif itu memiliki arti bahwa kita mengambil tanggung jawab tentang kehidupan diri kita sendiri. Artinya apa? Seorang yang proaktif ketika dia mengerjakan sesuatu, secara sadar dia memilih untuk mengerjakan hal itu. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, ataupun juga keadaan. Dengan demikian, maka seorang produktif ketika dia harus mengambil sebuah tindakan tertentu, tindakan itu sudah difikirkan dengan matang. Ada sebuah kejadian, ditimbang-timbang, barulah diambil sebuah tindakan tertentu. Orang-orang proaktif juga akan lebih memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang bisa dia perbaiki. Istilah lainnya adalah dia akan fokus ke area of influence. Jadi apa yang bisa kita pengaruhi, kita perbaiki, itu yang dikelola oleh orang-orang yang proaktif ini. Sementara hal-hal yang menjadi concern-nya, menjadi perhatiannya, namun dia tidak bisa atur secara langsung, maka dia tidak terlalu sibuk mengurus ke hal yang sana. Dengan demikian, maka orang yang proaktif ini mengerjakan hal-hal tersebut dengan lebih produktif. Kemudian, kebiasaan kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Apa maksudnya dari kebiasaan kedua ini? Begin with the end in mind ini. Kita ketika memulai segala sesuatu harus membayangkan gambaran akhirnya terlebih dahulu. Seperti kalau seorang arsitek misalnya, pengen bangun rumah. Nggak langsung dibangun rumahnya, tapi dia apa? Dibuat dulu gambar kerjanya, dibuat dulu desainnya, sketsanya, sampai ke gambar akhirnya. Dari situlah nanti baru akan dibuatkan rumahnya. Dengan kita mampu menggambarkan hasil akhir ini, maka apa yang ingin dicapai itu menjadi tampil dengan jelas. Kita menjadi sudah jelas apa yang mau kita kerjakan di sana. Sebenarnya dalam semua pencapaian manusia ini memiliki 2 fase penciptaan. Apa 2 fase itu? Yang pertama adalah ketika dia diciptakan dalam mental kita. Dan yang kedua adalah ketika dia diciptakan secara nyata. Seperti yang saya katakan ya, kita buat gambar dulu baru kita kerjakan kalau kita mau bangun rumah. Dengan demikian, apa yang tadi kita bayangkan secara mental ini adalah seperti sebuah blueprint-nya, sebuah cetak birunya, sebuah gambar kerja yang siap untuk kita eksekusi, dan bentuk nyatanya nanti akan mengikuti dari apa yang sudah kita ciptakan secara mental. Jadi orang-orang yang efektif itu selalu memulai dari tujuan akhir. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia sudah melihat apa ya tujuan akhir saya.
ini manfaatnya ini kemana? Apa ini dampaknya? Jika apa yang dia lihat itu dampaknya baik, itu hal yang layak untuk dikerjakan, hal yang benar untuk dikerjakan, maka seorang yang efektif akan mengerjakannya secara sungguh-sungguh. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah put first things first. Jadi selalu mendahulukan yang lebih utama. Inilah bedanya orang yang efektif dengan orang lain yang kurang efektif. Orang yang efektif itu selalu mampu melihat mana ya urusan yang paling penting, mana urusan yang paling utama. Artinya apa? Mereka fokus pada prioritas. Kita harus akui bahwa setiap orang punya waktu yang terbatas. Kita hanya punya waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua hal yang ada di tangan kita, yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus pilah-pilah urusan ini. Ada urusan yang penting, ada yang tidak penting. Ada urusan yang mendesak dan urusan yang tidak mendesak. Orang-orang yang proaktif, orang-orang yang efektif, dia akan fokus pada prioritas. Dia akan mulai dari apa yang memang benar-benar penting yang jika dikerjakan akan memberikan dampak yang banyak, dampak yang besar, sesuatu yang akan berharga buat dirinya. Jadi itulah 3 kebiasaan yang pertama dari orang yang efektif, ya, mulai tadi dari proaktif, memulai dengan tujuan akhir, dan juga mendahulukan yang utama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini ada 3 kebiasaan. Jadi setelah tadi 3 kebiasaan yang pertama, kita menjadi individu yang mandiri, yang independen. Maka berikutnya adalah kita akan mencoba melihat keterhubungan kita dengan orang lain. Jadi interdependensi dengan orang lain. Kalau Stephen Covey menyebutnya, kalau kita melakukan bagian yang 3 kebiasaan berikutnya ini akan kita berubah menjadi individu yang tadinya independen menjadi interdependen. Ada kesaling tergantungan dengan orang lain. Apa saja kebiasaan tersebut? Kebiasaan yang keempat adalah think win-win. Berpikir menang-menang, bukan berpikir kalah-kalah atau menang-kalah. Dalam keseharian, dalam kita berinteraksi dengan orang lain, tentu kadang-kadang kita punya pendapat, orang lain punya pendapat. Kita punya kepentingan, orang lain juga punya kepentingan. Seorang yang efektif, seorang yang produktif, dia akan selalu melihat bagaimana ya caranya agar saya bisa menang dalam hal ini, namun juga rekan saya, partner saya bisa menang juga. Maka dia akan selalu berpikir, bagaimana ya menang-menang ini? Apa yang menjadi kepentingannya dia? Apa yang menjadi kepentingannya saya? Dicoba dicari jalan tengahnya, dicoba dicari hal-hal yang kita ini sama, hal-hal yang kita bisa bekerja sama, berkooperasi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa kok penting menang-menang? Karena begitu kita berpikir menang-menang, kita menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Akhirnya orang lain pun akan nanti lebih suportif ke kita. Ketika kita butuh support, mereka mendukung. Dan sebaliknya kita pun akan dengan rela juga mendukung, membantu orang lain. Kebiasaan yang kelima adalah, ini dia, seek first to understand, then to be understood. Jadi memahami orang lain terlebih dahulu sebelum nanti kita difahami oleh orang lain tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai seorang individu yang ingin tadi produktif, maka cobalah dengarkan dulu. Jadi seorang yang efektif itu dia banyak mendengarkan orang lain. Dia melakukan active listening. Dia tidak selalu ingin dimengerti dirinya, tapi sebelum saya dimengerti oleh orang lain, coba saya mengerti orang lain terlebih dahulu. Dia mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, pemahaman orang lain. Setelah dia paham, oh dia berpikir seperti itu karena seperti ini ya situasinya, begini keadaannya, begini cara pandangnya. Maka pelan-pelan orang lain pun mulai memahami diri kita. Itulah esensi dari seek first to understand, then to be understood. Kita akan berusaha memahami orang lain dulu, nanti dengan sendirinya orang lain pun akan memahami diri kita. Akhirnya akan tercipta hubungan yang baik, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Lalu kebiasaan yang keenam adalah synergize, bersinergi dengan orang lain. Kenapa kok kita harus bersinergi? Karena sebagai individu kemampuan kita terbatas. Kemampuan saya sebagai seorang individu hanya apa yang bisa saya lakukan ya, lewat diri saya. Orang-orang yang efektif dia melakukan sinergi.
dia menggabungkan kekuatan dirinya dengan kekuatan orang lain untuk berkarya. Jadi ketika saya misalkan ingin ngerjain sesuatu, saya mungkin ahli dalam bidang tertentu, tapi ada keahlian yang lain adanya di teman saya, adanya di orang lain, adanya di tetangga saya. Ketika semua kemampuan ini digabungkan, disatukan, maka kita bisa membuat karya yang lebih baik, karya yang lebih besar, yang lebih berdampak. Dengan sinergi kita tahu bahwa kita punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Kelebihan kita manfaatkan, dan kekurangan kita ini akan ditutupi oleh orang lain yang memiliki kelebihan tersebut. Sehingga kita bersinergi, bukan bersaing atau saling menjatuhkan. Itulah tadi 3 bagian dari habit yang sudah kita pahami, yang akan membuat kita menjadi individu yang interdependent. Mulai dari tadi berpikir menang-menang, kita mencoba memahami orang lain terlebih dahulu sebelum mereka memahami kita, dan kita bersinergi. Terakhir, dalam pandangan Stephen Covey ada bagian yang ketiga, yaitu 1 kebiasaan terkait pembaharuan diri. Inilah menjadi penutup dari 7 Habits, penutup dari habit yang ke-7 yang melingkupi habit-habit yang lain. Apa itu? Habit tersebut adalah kebiasaan untuk sharpen the soul, mengasah gergaji. Kita harus mengasah gergaji agar senantiasa berfungsi dengan baik. Anda mungkin bertanya, loh gergaji apa nih yang diasah? Ini gergaji kan biasanya untuk motong sesuatu. Dianalogikan kalau kita pengen motong pohon misalnya, kita menjadi penebang pohon. Bayangkan kalau kita sibuk nebang pohon tapi gergajinya tumpul. Akibatnya apa? Semakin keras kita bekerja, semakin capek, hasilnya nggak bisa banyak juga karena gergajinya tidak tajam. Tapi kalau gergajinya tajam, energinya lebih sedikit, pohon yang dipotong juga bisa lebih banyak. Jadi yang namanya mengasah gergaji ini artinya apa? Kita selalu memelihara dan memperbarui aset terbesar yang kita miliki, yakni diri kita sendiri. Apa yang harus kita asah dari gergaji kita, dari diri kita? Ada 4 aspek yang harus selalu kita perbaharui, yaitu apa? Aspek fisik. Jadi kalau kita ingin melakukan 6 kebiasaan yang lain, tapi fisiknya itu lemah, kita gampang sakit, gampang pusing, ini akan mengganggu. Maka seorang yang tadi efektif, seorang yang produktif, dia akan menjaga fisiknya. Dia akan makan makanan yang sehat, dia akan mengatur kapan dia bekerja, kapan dia beristirahat, dia akan berolahraga, sehingga fisiknya itu senantiasa sehat, senantiasa bugar. Juga aspek sosial, emosional. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain, maka dia pun menjaga aspek sosialnya dengan keluarganya, dengan rekan kantornya, dengan teman-temannya, secara emosional juga demikian. Mental, jadi secara mental kita pun harus menjaga mental kita, dan jangan lupa juga termasuk aspek spiritual, karena hubungan yang baik ya, dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat kita itu menjadi manusia yang selalu terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Kita akan lebih terbimbing apa yang mau kita kerjakan, apa yang sebaiknya untuk kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Jadi inilah 4 aspek yang harus selalu diperbaharui. Kebiasaan memperbaharui diri ini akan membuat kita akan bisa terus melakukan 6 kebiasaan efektif yang lainnya secara teratur, secara konsisten, secara kontinu. Jadi sekali lagi, inilah tadi 7 kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey kalau kita ingin menjadi manusia yang efektif sekaligus produktif. Yang pertama adalah be proaktif. Jadilah manusia yang proaktif. Yang kedua, selalu begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan memiliki gambaran akhir, visi akhir dari hal-hal yang mau kita kerjakan. Kebiasaan yang ketiga, put first things first. Dahulukan yang utama. Kita harus tahu mana yang jadi prioritas diri kita. Lalu kebiasaan yang keempat, think win-win, berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Usahakan agar kita selalu menang-menang dalam setiap situasi, dalam interaksi dengan orang lain. Kebiasaan yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Kita berjuang untuk memahami orang lain, jangan khawatir nanti mereka pun akan memahami diri kita. Yang keenam, kita synergize, kita bersinergi dengan orang lain, padukan kekuatan, padukan kelebihan masing-masing untuk menjadi karya yang lebih besar. Dan terakhir, jangan lupa sharpen the soul. Ya, kita asah gergaji diri kita.
agar senantiasa tajam dan berfungsi dengan baik. Itulah 7 kebiasaan manusia efektif dan produktif menurut Stephen Covey. Semoga kita bisa melakukannya dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi individu yang lebih baik, lebih efektif, lebih produktif dalam keseharian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau Anda punya komentar, pendapat, silahkan boleh sampaikan di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Nur dari Presentaidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.